Ya, halo guys, apa kabar? Selamat malam dan selamat Natal bagi kalian semua yang merayakan, dan selamat tahun baru untuk kita semua. Hari ini gua mau bahas tentang ending dari Bullish Year tahun ini. Oke, sebelumnya gini, sabar. Thank you semua yang udah. Oh ya, jangan lupa like dulu sebelumnya. Jadi gini, perlu kalian ketahui bahwa market yang sehat adalah market yang bullish bearish, atau pokoknya harus ada dua jenis ini. Tidak bullish terus, atau mungkin hijau terus. Pokoknya harus ada hijau dan merah ini. Kalau misalnya salah satu dari ini aja tidak terpenuhi, bisa dibilang market itu tidak sehat. Jadi misalnya nih, nanti tahun depan, kita nggak tahu kapan. Kalau analisa gua Februari, ya. Kalau analisa gua Februari, kalau analisa gua sih Februari. Cuman kita nggak tahu realistisnya kapan. Sorry, kalau analisa gua Maret, karena Maret memang terkenal di kripto itu sebagai Bloody March, atau ya kalian coba backtest aja Maret tuh kayak gimana, banyak merah banget. Nah, kita balik lagi ke market ya. Market pasti akan correction ya. Tidak mungkin market itu akan hijau terus. Itu hal yang udah tidak memungkinkan. Nah, jadi gimana sih caranya kita untuk menghadapi market koreksi? Satu, yaitu kalau gua tekankan, kalian harus masuk ke market dengan uang dingin. Supaya apa? Pikiran kalian bisa lebih jernih juga. Gua nggak mau nih kalian masuk dengan uang panas. Karena kalau orang udah masuk dengan uang panas, pasti pikirannya adalah apa? Waktunya bayar utang. Itu bahaya banget buat kalian. Kalian harus udah masuk dengan uang dingin, biar pikiran kalian juga jernih. Nah, pada saat emang sudah waktunya take profit, ya udah take profit, nggak usah mikir lagi, nggak usah mikir nggak usah mikir oh ini nanti masih ada bisa naik. Ya bener, masih bisa naik, tapi dia harus turun dulu untuk naik lebih tinggi lagi. Seperti seperti manusia kan, manusia kalau misalnya mau ke jenjang yang lebih tinggi, biasanya dia ada jatuh bangunnya. Ya sama di market juga kayak gitu. Ya kalau misalnya juga dia turun, kan di kripto ada ETF coin yang bisa di short. Ya udah, beli aja yang short. Kenapa sih harus open long atau buy terus? Ya udah, kita open short aja di ETF kan, atau kalau pakai futures leverage 3 kali udah cukup. Nggak usah muluk-muluk untuk minta oh gue punya target. Boleh kalian punya target, tapi kalian harus realistis juga. Jangan sampai target kalian itu membutakan kalian. Oh ini waktunya take profit, kalian malah tetap hold. Kenapa? Kejadian di gue juga sempat dulu, dan di teman gue Binance Coin, waktunya take profit. Gue udah yakin waktunya itu take profit. Gue udah tahu nih market udah hijau berturut-turut, candle hijau terus keluar. Gue malah nggak take profit. Akhirnya apa? Dibanting gue sama market.
Dari situ akhirnya apa, kita manusia harus apa, belajar. Jangan udah tahu salah kalian malah yang salah terus, jangan. Makanya ini gue kasih tahu ke kalian untuk nanti pada saat emang waktunya untuk take profit, ya udah take profit, ikhlasin. Oke, puji Tuhan kalian sudah dapat profit segini, bersyukur. Jangan kalian membandingkan dengan orang yang modalnya jutaan, ratusan juta, bahkan miliaran. Jangan, karena kalau misalnya kalian bandingkan dengan orang yang udah miliaran, misalnya 1 miliar, profit 1%-nya berapa? Kalian harus lihat kayak gitu. Misalnya kalian dengan modal 1 juta, 1%-nya berapa? Ya udah segitu, itu profit kalian. Bersyukur. Udah. Atau kalau misalnya kalian take profit, selesai dari dunia trading, atau kalau emang kalian mau open main di futures, leverage kecil aja 1, 2, 3 kali udah cukup. Gak usah leverage gede-gede. Buat apa? Kalian juga harus mengakui bahwa kalian masih belajar, kalian bukan orang profesional. Gua pun walaupun punya pengalaman lama di futures market, gua nggak malu open position 3 kali, leverage 3 kali, 2 kali itu nggak malu. Buat apa? Buat apa malu? Orang juga kan yang penting profit. Nah, begitu kalian open misalnya nih, open margin, begitu kalian udah take profit, udah, kalian punya pilihan 2 itu, mau istirahat atau main di futures. Kalau mau istirahat, nabung, kerja, sambil nunggu apa, bullish year selanjutnya. Kita itu istirahat dari dunia trading ya. Kalau misalnya kalian cuma fokus di bullish year, itu rata-rata cuma 1 tahun aja guys. 1 tahun, habis itu udah, tahun depan kalian sudah mulai bisa buat strategi untuk entry, dan tahun depannya kemungkinan bakal bullish. Pokoknya cycles tuh 4 tahun sekali. Kalian harus belajar tentang cycles. Gimana caranya? Ntar gua akan kasih tahu caranya gimana. Bahkan gua pun punya seniat apa sih gue itu dalam dunia trading. Gue itu punya catatan cycles di saham, kripto, futures, forex. Gue tuh ada beberapa catatan cyclesnya mereka. Jadi kita bisa tahu harga yang tepat, waktu, karena waktu itu yang paling susah dalam trading. Harga bagi gue, harga tuh bisa lah, paling gampang lah. Begitu kita ngomong soal waktu, wah itu sudah susah banget dijawabnya. Nah, jadi apa? Kalian harus tahu waktunya kapan. Waktu misalnya besok kalian waktunya keluar, kapan waktunya beli lagi, kita harus tunggu. Nanti gue pasti bakal coba bikinin video tentang cycles, cara nyari sebuah cycles dalam sebuah market. Nanti gue bakal bikinin. Sebenarnya caranya nggak beda jauh dengan backtest, cuman bedanya kalau ini backtest harga, ini backtest cycles. Jadi misalnya tanggal Februari kita tes terus, kita cek, oh Februari ternyata hijau misalnya, ya udah hijau, kita berarti Februari kita positif, cari uptrend, ya udah, simple. Itu bukanlah hal yang rumit. Tinggal kalian mau atau enggak, kalian niat atau tidak, kalian mau nggak meluangkan waktu. Jangan bilang nggak ada waktu, pasti ada waktu. Cuman pertanyaannya, kalian mau atau tidak. Gue dulu rela mengorbankan waktu tidur gue untuk belajar trading, dan ya, puji Tuhannya jadi. Kalau misalnya kalian nggak mau mengorbankan waktu kalian, ya sudah. Mobil kebakaran sebelah gue, bukan nggak kebakaran sih, cuman mobil udah hangus. Kalau kalian nggak mau mengorbankan waktu kalian, ya buat apa kalian masuk dan pengen langsung menjadi masuk ke
sebuah lingkungan dan kalian langsung berharap menjadi sebuah superhero. Tidak mungkin ada orang lahir langsung bisa lari, nggak mungkin. Orang pasti akan ada berproses dulu. Nah makanya kita dengan adanya bearish year, ya, bullish year, bearish year, kita harus sadar juga bahwa kita nggak bisa berharap bahwa market ini harus naik sesuai keinginan kita, enggak. Oke, gue punya target realistis gue di Bitcoin itu 120.000. 120.000 gue akan take profit sebagian dan gue akan set BEP. Semisal 150.000 target kedua gue kesentuh, ya puji Tuhan. Tapi kalau target kedua gue itu 145 bukan 150. 145 kesentuh, ya puji Tuhan. Tapi kalau misalnya nggak kesentuh, gue akan naikin set BEP 120 dan itu udah plus kemungkinan harusnya. Karena ini gue masih belum buy, masih belum gue masih belum masuk lagi ke Bitcoin. Gue masih ancang-ancang aja karena area yang gue buat itu kemungkinan potensial banget untuk Bitcoin nyentuh ke situ. Setelah gue buy pada saatnya 120, lalu gue set BEP di area entry. Habis itu dia nyentuh 145 dan gue set break even point atau set stop loss di 120. Pada saat dia nyentuh stop loss, gue itu akan kena stop loss yang plus. Jadi itu yang dinamakan juga zero risk trade. Kalian nggak ada resiko. Apa resiko kalian di trading? Nggak ada. Pada saat itu orang semuanya udah ngeplus, stop loss ya udah stop lossnya ngeplus. Target kedua gue bener target ketiga gue di 200, tapi gue nggak tahu kesentuh atau enggak. Kalau feeling gue sih kayaknya 150 itu udah maksimal deh. 150 udah maksimal. Tapi kalau emang kalian punya target 200 ya silakan. Tapi ini kalau target karena gue orangnya di trading itu mau ngambil yang aman. Bagi gue 145 atau 150 itu udah target udah maksimal. Tapi nanti kita lihat dulu di Januari, karena ingat juga Bitcoin itu kalau udah spike itu udah bisa sampai 50, 60, 70% itu bisa. Makanya kita juga harus waspada. Jangan sampai pada saat Januari selesai tahun baru dia spike tinggi, kita nggak siap apa-apa. Tetap harus mantau market, tapi nggak, kalau gue nggak setiap saat kayak naruh jiwa gue di market, enggak. Tapi gue akan mantau market sebisa gue gitu. Gue yakin kalian semua pasti bisa untuk menghadapin market ini. Dan gue pengen kalian semua bersiap juga di bearish year ini. Jangan kalian cuma siap di bullish year aja, enggak. Kalian harus juga siap di bearish year. Trader yang baik adalah trader yang siap di bullish maupun di bearish year. Strategi di gua di bearish year adalah tetap satu, main futures atau ETF coin untuk jangka panjangnya. Untuk long termnya tetap gua akan ada scalping di futures, tapi gua bakal scalping tipis-tipis aja, nggak sampai gua target banyak gitu, enggak. Misalnya kalau di forex 50-100 pips keluar, 50-100 pips keluar, udah gitu aja. Pokoknya resikonya 1:2. Udah, gua nggak mau resiko tinggi-tinggi. Gua berharap kalian semua nanti pada saat market bearish, ya minimal kalian udah punya pegangan, kalian sudah bisa analisa, dan kalian udah siap. Macetnya panjang sekali nih guys, di sebelah kanan. Ya inilah guys Bali pada saat bulan Desember, luar biasa. Dan ini sebelah kiri ini nggak perlu untuk dicontoh, ini berdua bawa koper nggak pakai helm di jalan kayak bypass gini, luar biasa memang orang-orang ini.
ingat dengan kalian misalnya belajar teknikal analisa saat ini gue cuman tekankan berita di market kripto itu semuanya good news. Pada saat bearish year kalian jangan kaget dengan berita bad news yang bakal dikeluarkan sampai muncul berita Bitcoin hancur itu jangan kaget. Berarti itu tandanya apa? Ayo keluar market dulu. Karena kenapa? Di bearish year 2022 percaya nggak percaya itu sampai diberitakan USDT bakal hancur, sedangkan itu stable coin. Dan ternyata bener USDT goyah. Gua kaget juga anjir, bisa-bisanya USDT nyentuh di bawah $1 tuh. Karena stable coin satu USDT sama dengan $1. Nah kayak gitu jangan sampai kalian goyah guys. Kalian tetap harus punya pikiran yang jernih. Kalian harus bisa tetap punya strategi untuk kedepannya. Jadi mari kita bareng-bareng kita belajar, kita tukar pikiran, kita diskusi, kita harus open minded. Jangan kita mau terbawa arus. Oke, ini bullish, enggak. Ada waktunya harus untuk turun, untuk kalau gue bilang tarik nafas bentar. Kripto itu seberapa lama? 1 tahun minus 50-70% ya udah. Kalau misalnya nanti pada saat kalian tiba-tiba nih nanti market spike ke atas ya kan, habis itu tiba-tiba mulai bearish. Oke, kita udah mulai siap-siap. Jangan terlalu positif thinking. Oh enggak, ini market bakal naik. Iya benar, gua akui market bakal naik. Tapi kapan? Jangan sampai nih. Oke nih udah ada harga murah nih, nanti kalian kripto bakal ngejemput harga murahnya nih. Kalian masih sangkut di atas, modal kalian masih sangkut di atas dan kalian belum take profit. Pas waktunya beli, kalian gak ada modal. Kan kasihan ya. Yang dimana harusnya ini kalian bisa beli, kalian bisa kaya, kalian bisa dapat uang dari ini. Gua minum dulu. Ternyata modal kalian masih di atas, masih nyangkut. Jangan gitu. Minimal pokoknya yang gue harus tekankan kalian adalah minimal take profit, take modal dulu. Take profit bisa PR belakangan. Yang penting take modal dulu. Jadi pada saat nanti kripto nyentuh harga murah, modal kalian aman guys. Kalian nggak mikir lagi kayak ini yang paling sakit hati. Ini yang paling sakit hati ya. Ini yang paling sakit hati kalau temen gue cerita dari market kripto atau dari trader. Pada saat harga menyentuh harga murah, kita nggak ada uang buat beli. Itu adalah hal yang paling sakit banget. Jangan sampai kayak gitu guys. Itu paling sakit banget karena yang lainnya udah profit, kita baru mau entry. Yang lainnya udah profit puluhan persen, kita baru profit 5-6%. Kan sedih ya guys ya. Jangan sampai kayak gitu guys ya. Amanin dulu modal kalian. Apa sih yang kalian pikir itu? Kalian pengen profit besar, kalian pengen cepet kaya. Sama gue juga. Tapi kita realistis, pakai logika kalian. Pikirin pelajari market structure. Kalau kalian pelajari market structure, kalian bakal paham. Oke, ternyata emang bener nggak naik terus. Coba kalian lihat di daily aja deh. Lihat di daily, ada hijau, ada merah, ada hijau, ada merah. Coba kasih tahu saham apa, kripto apa, pair apa yang hijau terus, nggak ada merahnya. Nggak ada guys. Pasti ada merahnya guys. Cuman pertanyaannya,
kalian sudah siap nanti menghadapi, apalagi anak-anak baru yang masuk ya di setiap bullish year itu pasti akan ada anak baru yang masuk ke dunia kripto, dan akan banyak juga anak baru yang menjadi korban di dunia kripto. Korban apa? Korban scam kah? Bukan. Korban apa? Korban ketidaktahuan. Karena kenapa? Yang kalian dengar, trader-trader baru biasanya kebanyakan menggunakan fundamental analis, jarang sekali menggunakan teknikal. Di fundamental, ini yang gue nggak suka dari fundamental. Fundamental itu pasti keluarnya telat, pasti banget keluarnya telat. Jadi apa? Trader-trader baru yang pakai fundamental analis pada saat kripto udah mau crash, ya crash lah ya, kita bilang crash aja deh biar gampang. Pada saat kripto koreksi dalam ya, kita bilang koreksi dalam aja biar para kaum ini nggak sakit hati, takutnya nanti ada yang stres, anjir crash, anjir ntar uang gue gimana. Nggak, kita bilang aja koreksi dalam. Pada saat kripto udah koreksi dalam, udah koreksi 20%, biasanya baru fundamental itu keluar. Fundamental itu buat apa? Itu buat bumbu-bumbu untuk koreksi itu biar terlihat seperti nyata. Yang nggak suka dari fundamental. Nah, kalau teknikal, kita biasanya dalam menganalisa emang benar kita lebih cepat, tetapi kelemahannya kita apa? Bentar guys, gue lihat dulu, gue mau masuk jalan lagi. Kelemahannya apa kalau kita pakai teknikal itu lebih sulit dipelajari, harus diakui emang lebih sulit dipelajari. Tetapi sekali kalian bisa mempelajari teknikal, market itu ada di genggaman kalian bisa memprediksi market ke depan, arah market, bahkan kalian bisa memprediksi berita apa yang keluar habis ini. Itu aja sih guys. Jadi tetap stay safe dalam trading, tetap berpikir realistis, tetap tenang, jangan terpancing, jangan terbawa janji-janji palsu, jangan terbawa dengan orang-orang yang bilang kripto akan bullish terus. Iya, kripto akan bullish terus, tapi perlu nafas. Jadi mari ikuti cyclesnya, jangan lawan cycles itu, jangan lawan arus itu ya. Thank you semuanya udah nonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, and nantikan video gue selanjutnya. Dan karena gue masih bakal banyak nih yang gue bahas di dalam dunia trading, dan kalau emang ada yang mau kita mau kita bahas bareng-bareng, bisa kalian komen aja. Dan live stream gue masih belum buka, nanti kalau udah kebuka, terus kalau udah rame juga gue bakal live stream biar kita bisa tanya jawab bareng-bareng. Oke, thank you semuanya, bye bye.